Aku pembukaan dulu ya, karena tadi di pasar di Stasiun Tangerang terlalu ramai. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Elsa. Aku yang akan menemani Cidekode semua. Ya, kalau di Tangerang aku bilangnya Cidekode. Ada yang tahu kepanjangannya? Cigede, engkau gede. Engkau gede. Saya yang orang Benteng, orang Tangerang. Ciben. Ada? Ya, jadi kalau orang Cina Benteng kan ya zaman dulu anaknya banyak ya, bisa lebih dari 5 gitu. Terus kakak perempuan yang paling besar dipanggil adek-adeknya Cide, Cici Gede makanya. Terus kakak laki-laki yang paling besar dipanggil adek-adeknya Kode, Koko Gede. Terus ada lagi, ada Cinga, Cici Tengah, ada Konga gitu. Jadi ada urutan-urutannya kayak gitu. Nah, tapi istilah sehari-hari juga pakai Cidekode. Misalnya mau nyapa tetangga gitu lewat, tanya, Cide mau kemana atau Cide dari mana, kayak gitu. Jadi Cidekode ini identik sama juga identik sama Cina Benteng seperti itu. Jadi di tour hari ini ya 2 jaman lah ya jadi Cina Benteng gitu. Nanti kita bakalan ke tempat-tempat yang ada ceritanya gitu ya di pasar lama ini. Nanti aku ceritain fun fact-nya yang mungkin orang nggak tahu gitu. Karena orang Tangerang sendiri ya, yang Cina Benteng yang mungkin sering lewat ke pasar lama belum tahu cerita-cerita yang ada di sini. Kayak dulu aku juga lewat-lewat aja gitu, nggak tahu ceritanya kayak gitu. Nanti kita akan keliling. Terus kalau misalnya mau nanya tentang Cina Benteng, nanti ya ada sesinya gitu. Jadi disimpan dulu tentang pertanyaan Cina Benteng. Dan di rute pertama kita sebenarnya Stasiun Tangerang ya, ada sedikit ceritanya. Di sini ada orang Tangerang. Orang Tangerang satu doang. Siapa lagi? Beda. Orang luar Tangerang semua ya, jauh-jauh ya. Iya. Jadi kenapa aku titik kumpulin di Stasiun Tangerang? Karena selain ya mungkin enak gitu ya dari luar bisa ke stasiun naik kereta, dan di situ juga ada sejarahnya. Gitu. Jadi Stasiun Tangerang sendiri sudah berdiri sejak tahun 1889. 1889 sejak zaman Belanda. Ya, jadi memang jalur kereta api ini di Batavia ya dibuat sama Belanda seperti itu. Jadi 1889 itu dibuat sama Belanda untuk menggerakkan perekonomian di Tangerang ini karena dekat pasar. Nah, yang menggerakkan perekonomian siapa? Orang Tionghoa, orang Cina Benteng gitu. Jadi pusat perdagangan dulu di sini gitu. Dan kalau misalnya ditanya tadi ya yang gedungnya masih asli ada apa enggak, kayaknya sih udah baru semua kayak gitu. Tapi jalurnya tidak berubah. Jalurnya memang dari dulu Tangerang ini, Stasiun Tangerang merupakan titik akhir Tangerang sampai Jakarta, sampai Duri seperti itu. Jadi bangunannya sih ada yang baru tahun 2010-an kayak gitu. Nah, nanti di akhir ada kuis ya untuk 5 orang yang bisa jawab pertanyaan aku. Pertanyaan seputar tour juga, sama 1 orang dapat kecap SH nanti. Kecap SH. Iya, kecapnya udah pernah dengar kecap SH? Udah. Ya, nanti dapat yang bisa jawab, yang mungkin yang dapat kecap SH itu yang jawab apa pertanyaan susah ya, yang pertanyaan susah. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan silahkan, atau mau menambahkan juga silahkan ya. Di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar juga. Oke? Nah, untuk titik pertama kita ini di depan pasar lama ya. Ada yang udah pernah kesini? Udah sering? Rata-rata udah kesini ya. Gitu. Jadi nanti kita ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri ya. Kalau kiri kuliner. Nanti kalau lewat kiri hilang semua nanti. Hilang semua. Jadi pecinannya yang masih ibaratnya gedung-gedung bangunan yang masih lama itu ada di sebelah kanan, pasar basah. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ya dari subuh sampai jam 1 siang lah pasar basahnya masih aktif. Kalau setelah itu sampai subuh lagi ya kosong kayak gitu.
Nah kalau kulineran itu mulai aktif jam 5 lah. Jam 5 kalau kuliner malam, sore ke malam gitu. Nah mungkin kalau misalnya pernah lewat sini bingung kali ya ini apa gitu ya, jam tapi nggak aktif gitu ya. Jadi jam ini juga ada ceritanya sebenarnya. Nah jadi jam ini itu sudah ada sejak tahun 70-an, sudah ada sejak tahun 70-an, dibuat oleh perusahaan tekstil Argo Pantes namanya, makanya ada tulisannya ya Argo Pantes. Dan jam ini difungsikan untuk titik kumpul karyawan Argo Pantes menunggu bus ke pabriknya. Nah pabriknya itu masih ada sampai sekarang di Kebon Nanas. Dan pemiliknya itu sama kayak pemilik Alam Sutra. Makanya di sisi lainnya itu ada logo Alam Sutra. Jadi sebelum yang punya Alam Sutra ini punya Alam Sutra, dia udah apa yang membangun bisnis tekstil Argo Pantes namanya. Itu baru tahun 90-an Alam Sutra. Gitu ya. Kalau misalnya lihat Alam Sutra ya jamnya kotak gitu ya, besar ya. Mungkin bapaknya ini suka jam yang seperti itu, ya nggak tahu juga. Nama ownernya Tening King. Tening King. Umurnya 95 ke atas. Ya, belum ada beritanya udah wafat sih, belum. Jadi masih hidup, ya masih hidup. Bapak Tening King Margente. Margente. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Nanti kita bakalan ke apa ya? Cagar budaya, terus heritage yang menarik ya. Jadi di Pasar Lama ini nggak besar. Kita tuh jalan dikit-dikit gitu, tapi ceritanya banyak. Dan di sini banyak cagar budayanya. Ada kelenteng tertua di Tangerang, ada masjid tertua di Tangerang, ada museum Tionghoa pertama di Indonesia, itu juga udah jadi cagar budaya. Terus ada tempat pembuatan kecap yang tertua di Indonesia, ada di sini, cuman mungkin banyak yang belum tahu juga, kayak gitu. Terus ya sisanya tradisi Cina Benteng dan sebagainya. Dan rumah-rumah di Pasar Lama ini umurnya udah 100 tahunan. Umurnya udah 100 tahunan. Nanti aku akan kasih tahu ciri-cirinya seperti apa. Ya sama sih sebenarnya yang di pecinan pada umumnya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi memang rumahnya museumnya di tengah-tengah pasar. Tapi dia tetap buka. Buka. Senin doang tutup. Senin aja tutup. Jadi museum ini dari bangunan yang udah ada sejak abad ke-17, tahun 1600-an. Tadinya digunakan sebagai komunitas dagang kantor sama gitu. Orang-orang Tionghoa. Kemudian abad ke-19 tahun 1800-an itu jadi rumah keluarga Loa, marga Loa. Iya. Masih ada turunannya? Nggak ada. So, udah dijual juga. Iya. Tapi maksudnya nggak tahu kemana gitu. Nah, ini sebenarnya satu bangunan ini tadinya apa ya? Yang di sebelah sini itu masih milik pribadi. Jadi sebenarnya ya 3 bangunan ini tadinya satu. Gitu. Nah keluarga Loa ini punya 3 orang anak. Jadi dibagi 3. Jadi ada sisi kanan, ada sisi tengah, ada sisi kiri. Gitu. Yang di sebelah sini itu masih milik pribadi. Cuman marganya katanya bukan Loa. Gitu. Dan Museum Benteng Heritage itu direstorasi tahun 2009.
dan selesai pada tahun 2011. Jadi diresmikan ini di tanggal cantik, tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Ya. Sekarang ini yang bisa punya hotel orang Tionghoa kadang ada ini singa batu, atau yang punya restoran orang Tionghoa ada ini juga. Ini itu nggak sembarangan ditaruh di sini dan ada maknanya. Nah ini tuh namanya singa batu. Singa batu karena ya apa ya, mirip seperti singa ya, dan dari batu. Makanya namanya singa batu. Kalau orang Tionghoa bilangnya Chioksai. Chioksai mungkin pernah dengar. Ya ini singa batu. Nah fungsinya untuk menolak bala, menolak apa ya, hal negatif dari luar, kayak gitu. Dan biasanya diletakkan sepasang, perempuan dan laki-laki. Ada yang bisa tebak mana perempuan, mana laki-laki? Perempuan. Kenapa? itu kayaknya. Mau lihat apa juga? Iya. Nah, ini perempuan. Kenapa? Itu dia injak anaknya. Iya, benar. Itu injak batu ya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya yang perempuan itu pegang anak, ya. Kalau laki-laki ini pegang bola. Artinya kalau bola ini ya laki-laki sebagai pemimpin seperti itu. Kalau perempuan kan melahirkan, merawat anak, gitu. Dan letaknya juga nggak sembarangan, ada aturannya. Perempuan di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri. Dari depan ya, menghadap ke depan. Perempuan di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri. Itu juga aturannya kalau misalnya sanjit, ini kan kalau misalnya masih tradisional banget ya, masih ngikutin adat Tionghoa, itu pasti perempuan di sebelah kanan. Kalau misalnya Eropa kan perempuan di sebelah kiri, biasanya gitu. Nah meninggal pun juga sama, kan kalau zaman dulu kan banyak kan dikubur ya. Nah biasa kalau misalnya kuburannya gede-gede, ya kuburan orang Tionghoa kan gede-gede ya, itu banyak juga yang sepasang suami istri gitu, sepasang satu nisan, satu gundukan gitu. Dan biasanya posisi perempuan itu di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya meninggalnya duluan siapa, nggak bakal ketukar gitu, nggak bakal ketukar. Perempuan di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri. Atau misalnya pada pas 3 hari kematian lah, biasa kan di rumah duka dan sebagainya ya. Kalau misalnya masih ngikutin tradisi, misalnya pihak ayahnya meninggal, biasanya anak-anaknya pakai gelang, pakai tanda itu di sebelah kiri. Kalau ibu yang meninggal pakai kain gelang gitu putih di sebelah kanan. Gitu. Jadi tanpa kita sadari, oh ternyata ada aturannya. Gitu, ada aturannya seperti itu. Paling kita masuk bentar, ya, terus kita foto lagi. Jadi kita biasanya kalau masuk bisa ini kalau mau balik lagi ke sini bisa naik museum. Senin tutup, sisanya buka sampai jam 5. Ini temboknya masih asli, temboknya. Jadi kalau zaman dulu kan nggak ada semen, untuk perekatnya pakai kapur sama kulit telur. Iya. Ini nampan. Kalau sekarang kan sanjit kan kaca gitu ya, kotak ya, mewah ya. Dulu sanjit pakainya kayak gini, baki, tantang. Oh yang itu. Terus ini juga tegelnya juga tegel lama ya, 1800-an. Itu tebalnya sekitar 12 cm ya, tebalnya. Iya, kuat ini. Mungkin kita foto bareng kali ya, duduk aja di sini. Jadi kita sekarang ini ya masuk pecinannya ya. Di sini rumah-rumah penduduknya ada yang masih aktif, ada yang maksudnya udah dijual, ada yang terbengkalai kayak gitu. Dan di sebelah sana itu kalau dilihat rumah penduduk yang muslim, ya mayoritas muslim. Oh, ada batas gitu ya? Iya, gang yang tadi yang kita lewatin. Jadi ke sebelah kanan yang muslim, yang sebelah kiri yang rata-rata Chinese. Dilihat dari rumah
rumah-rumahnya, ya rumah-rumah tua kayak gini umurnya udah 100 tahunan gitu. Kalau kecap tadi kan aku udah bilang SH ya. Di sini ada yang pakai SH, kecap SH, atau ada yang baru tahu kecap SH? Di Tangerang itu kecap lokal yang terkenal itu kecap SH. Namanya kecap Benteng SH. Jadi kalau misalnya di Tangerang ya, mau di kabupaten gitu ya, mau di mungkin yang di daerah agak kampung gitu ya, mau yang Chinese atau non Chinese, itu rata-rata ya, rata-rata tapi nggak semuanya, pasti pakai kecap SH. Pasti pakai kecap SH. Kalau misalnya jualan somai ini, kemungkinan pakainya kecap SH di sini. Itu sate ayam, sate babi, ayam bakar, ikan bakar gitu. Karena kecap SH ini rasanya gurih, manis gurih kayak gitu. Iya, kecap manis. Tapi dia juga jual asinnya. Cuman yang lebih banyak produksi yang manis. Gitu. Kecap SH itu 1928. 1928. Ini mungkin ada yang belum tahu ya kecap SH, aku kasih gambarnya dulu. Ini kecap SH. Ya, kecap SH. Ini kecap SH. Botolnya itu memang ini kan berarti produk baru ya? Iya. Ada nggak yang produk lama kayak gini? Kaca. Dulu jual kaca. Ini sorry. Iya, tapi ada yang lebih lama sebenarnya dari SH. Lebih lama. Dan merupakan kecap tertua di Indonesia yang masih bertahan. Bukan. Bango SH itu 1920, Bango 1928. Bango 1928. Yang lebih ya lama juga. Yang tertua ini yang masih bertahan ya, namanya kecap Istana atau Teng Gyeokseng. Sudah ada sejak tahun 1882. Dan tempat pembuatannya yang ini. Tempat masaknya. Ya, ini udah jadi cagar budaya tempat pembuatannya. Masih. Terus ini juga sama, tapi buat tempat penyimpanan. Jadi masaknya di sini makanya ada cerobong asapnya. Kecap tahun 1000 berapa? Tahun berapa? 1800. Harganya? Tahun 1882. 1882. Ini ada. Masih, cuman pernah ya. Cuman dia jualnya kebanyakan yang besar, soalnya buat masak besar lah di Chinese food kayak gitu. Kalau misalnya sasetan atau yang kecil jarang. Iya, ini juga di Tangerang juga nggak semuanya jual, tapi kalau di Pasar Lama tuh di toko sembakonya jual. Iya. Gitu. Ya kan itu udah penyimpanan saya. Iya sama ini Kecap Istana. Itu ada mana cerobongnya tuh? Cerobongnya itu. Kecap Iya, Istana. ini kan masakan ada pakai cerobong. Masih. Cuman pagi-pagi doang sih sampai siang masih. Cuman memang nggak terkenal SH karena SH kan mungkin ada sasetnya, ada kemasan yang kecilnya kayak gitu. Kalau misalnya ditanya beda rasanya Istana sama SH, kalau Istana ini ada asin-asinnya. Ada rasa manis tapi ada asinnya gitu, jadi nggak terlalu manis. Tapi dia produksi kecap asin juga? Nggak, kalau dia. Terus apa yang lebih kental dari SH? Teksturnya lebih kental dari SH. Jadi makannya dia cocoknya buat masak sayur gitu yang besar gitu. Kalau SH itu bisa dua-duanya, tapi dicocol juga enak. Misalnya telur ceplok pakai kecap itu tambah enak. Misalnya somai bumbu kacangnya itu pakai kecap SH lebih enak. Jadi dia ada gurihnya, ada rasa gurihnya karena pakai rempah-rempah gitu. Dan fun fact-nya, kecap Bango dulu namanya kecap Benteng Bango. Dari Tangerang juga. Kecap Benteng Bango. Nih, aku keliling dulu deh ya. Kecap Benteng Bango. Iya, punya keluarga Coa. Turunan Kecap. Ya, ini kecap Benteng Bango. Thank you. Nggak detail juga kecap Bango ini di mana gitu letaknya. Pokoknya dari Tangerang aja. Iya, tempat pembuatannya. Terus dia pindah ke Tanah Abang, ke Jakarta. Tapi nggak tahu juga tahun berapanya. Soalnya aku cari di internet juga minim informasi ini. Gitu. Terus tahun 1992 ini diakuisisi sama Unilever. Kecap Bango ini. Iya, nah kata orang zaman dulu,
rasa kecap Bango ini sama kayak kecap Benteng yang lainnya. Ada rasa manis gurihnya. Gitu, mirip sama SH katanya. Tapi kan ya mengikuti selera Indonesia ya. Jadi ya rasanya seperti rasa sekarang. Seperti itu. Kalau Bango ini ada maknanya, burung Bango ini dalam tradisi kepercayaan Tionghoa. Jadi kalau Bango ini semoga keturunannya sukses gitu. Gitu apa ya, terbang kan, soalnya Bangau ini terbang sukses sampai di atas gitu, makanya gambarnya Bango. Oke, sekarang kita berada di depan masjid tertua di Tangerang, namanya Masjid Jami Kalipasir. Masjid ini udah jadi cagar budaya tahun 2011, jadi sudah dilindungi lah sama undang-undang. Nah, masjid ini diperkirakan berdiri tahun 1576, jadi sudah ratusan tahun, sudah 3,5 abad lebih kali ya, hampir 400. Tapi sebelum itu dikatakan juga menurut jurnal 1400-an sudah ada, tapi kayak masih gubuk yang sederhana seperti tempat singgah untuk sholat seperti itu. Dan memang di depan sini pemakaman, tapi bukan pemakaman umum. Jadi yang dimakamkan di sini nggak sembarangan. Ada ulama, syekh, terus habis itu ada makam ratu juga di sini. Dulu Raja Banten, Raja ke-6 Banten namanya Sultan Ageng Tirtayasa, mungkin pernah dengar. Istrinya dimakamkan di sini. Makamnya ada di tengah, yang kuncup mahkotanya itu 2. Di situ. Ya, di tengah-tengah. Di sini ada juga yang baru dimakamkan kayak tahun 2023 gitu wafatnya. Udah banyak ditumpuk-tumpuk juga di sini. Jadi kalau di sini berziarahnya pas sebelum puasa biasanya yang banyak, sama mau Idul Fitri, sama Idul Adha ya, banyak yang berziarah ke sini. Seperti itu. Oh ya, dan masjid ini juga ada akulturasi Tionghoanya. Ada yang bisa tebak yang mana? Bangunannya ada akulturasi sedikit Tionghoa. Ya, betul. Pagodanya, menaranya mirip seperti pagoda. Ya, menara yang kecil itu ya, nggak terlalu besar. Kalau yang pagoda yang besar kan kayak di Pik ya, yang mungkin teman-teman tahu, yang Cirebon tahu. Jadi dikatakan kan dulu yang datang ke Tangerang ini kebanyakan pendatangnya itu laki-laki, orang Tionghoanya itu laki-laki. Kemudian banyak yang menikah dengan wanita lokal, dan banyak juga yang mualaf. Seperti itu, banyak juga yang mualaf. Seperti ya masjid-masjid di Jawa juga ada kan keramik-keramik yang dari Cina itu, seperti itu banyak juga di Jawa. Dan ada satu pernyataan lagi yang aku temukan, kayak menara yang menyerupai ke pagoda ini dibuat untuk menghormati lah, menghargai gitu kan orang-orang Tionghoa yang tinggal di sekitar Pasar Lama ini. Kayak toleransi lah, simbol toleransi. Seperti itu. Jadi sebenarnya intinya sama, yaitu dari dulu orang Tionghoa dan pribuminya misalnya ya, sudah berbaur dari dulu.
Cilenyi ini itu biasa tempat untuk nonton perahu naga. Ada yang udah pernah lihat lomba perahu naga di Tangerang atau Teh Chun? Udah pernah? Ya, jadi lomba perahu naga ini diadakan setahun sekali, biasanya pas bulan Juni. Jadi kalau misalnya orang Tionghoa itu bilangnya makan bacang ya, identiknya makan bacang. Jadi pas makan bacang, kalau di tempat lain mungkin nggak ada lomba perahu naga. Nah, di Tangerang ini ada lomba perahu naga setiap 1 tahun sekali. Seperti itu. Bentar, aku siapin. Nah, ini fotonya dulu. Perahunya ini, satu perahu bisa 20-25 orang. Dan yang lomba ini kalau bisa jangan profesional, tapi amatiran. Misalnya dari kampung apa, misalnya dari komunitas apa bisa, dari PT apa juga bisa. Gitu. Nggak usah takut nabrak karena di belakang ada yang ngarahin arahnya ya. Jadi cuma ngedayung aja. Biasanya gitu. Kalau mendirikan telur di mana aja bisa ya. Di mana aja bisa. Jadi pas makan bacang atau perahu naga ini itu diadakan setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Penanggalan Imlek ya, lunar. Tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Nah, pas tengah hari ada fenomena alam di mana gaya gravitasi bumi dan matahari itu saling tarik-menarik. Jadi kalau misalnya tengah hari pas kita taruh telur di bawah itu bisa berdiri dengan mudahnya. Gitu, bisa berdiri dengan gampangnya. Sekitar jam 11 sampai jam 12-an. Aku coba jam 1 kurang udah jatuh-jatuhan telurnya. Gitu. Pas tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Nah, tahun ini tanggal 31 Mei. Hari Sabtu. Itu hari Sabtu. Jadi pas tanggal 5 bulan 5 itu tengah hari berdiri telur. Habis berdiri telur itu lomba menangkap bebek di tengah sini. Gitu. Jadi bebeknya dilepas 100 ekor. Ya yang pasti yang ikutan lomba bisa berenang. Ya, bisa berenang. Iya, bahaya ya. Nah, di kaki bebek itu ada nomor undian. Ya, bisa ditukerin hadiah. Terus bebeknya bisa dibawa pulang. Nggak dijual, nggak dimakan gitu. Iya, sungai kebanyakan. Kendaraan belum ada. Atau jalan pun juga rusak gitu kan. Yang praktis memang dari dulu itu melalui sungai. Jadi sebelum mungkin pergi gitu ya, berdoa ke sini. Ibaratnya ya supaya selamat lah. Karena kan di sungai kan pasti ya ada penjaganya dan sebagainya. Seperti itu. Iya, penghuninya. Nah, sebelum lomba perahu naga, biasanya juga kasih sajen. Kasih sajen yang di titik-titik di mana katanya itu ada penghuninya. Gitu, supaya lancar, supaya tidak ada hambatan, supaya nggak ada kenapa-napa lah gitu. Jadi minta izin dulu sama yang penghuni di sini saja. Jadi orang Cina Benteng itu ya kalau mau acara juga ada sajennya juga gitu untuk penghuni untuk gedung itu, untuk apa seperti itu. Jadi campur juga adatnya sama Sunda gitu, campur juga adatnya sama Sunda. Oh iya, tuh ada walet-walet. Ya, jadi sebelum jadi sarang burung walet ini rumah tinggal. Dan ini aku sering lewat tapi bingung ini bangunan apa. Ternyata pas aku cari tahu ini rumahnya bergaya Tionghoa Belanda yang jarang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya. Kalau misalnya banyak ditemukan ini kayak di Pineng, di Melaka seperti itu. Kayak rumah gaya peranakan yang orang kaya sih, yang kelas atas. Iya.
Rumah Meninggalnya tahun 1995. Lahirnya 1903, meninggalnya 1995. Iya, 1995, umur panjang. Jadi udah kecucu sekarang yang masih merawat rumah ini. Rumah ini udah nggak ditinggali lagi, tapi masih dirawat sama cucunya. Gitu. Tapi kalau misalnya cucunya udah nggak ada ya nggak tahu lagi sih. Cucunya juga udah 50-an ke atas. Kalau kita yang rumah nggak ada boleh tinggal? Kan ini masih keluarga. Soalnya rumah tua juga. Kalau rumah tua susah apa ininya merawatnya. Rumah udah tua. Iya. Cuman ini masih ada altar leluhur kan? Ada altar leluhur, jadi masih disembayangin pas tanggal 1 sama 15 penanggalan Imlek. Maksudnya pedang luar mas apa yang itu kali difilmin. Soalnya lumayan banyak juga yang karangannya terkenal juga. Cuma memang yang paling terkenal Kopingho kali ya, masih diingat sampai sekarang. Soalnya kan masih apa ya, juniornya OKT lah. OKT kan udah lebih senior gitu. Ya itu adalah atap jendelanya. Karena rumah-rumah di sini ya kotak aja kayak gitu. Ini atap jendela ini kalau misalnya kita bisa lihat di pecinan di Lasem. Ya, ini ya salah satu yang langka lah seperti itu. Dan rumah ini kalau bisa dilihat ada seninya, kayak ada lukisannya, ada ukirannya, dan kemungkinan rumah yang ya lumayan kaya ya dulunya seperti itu. Ya ada ukiran, ada lukisannya di tiap tiang gitu. Dan di bawah atap jendelanya itu ada keramik yang dilukis, dan itu cantik. Lihat aja dari dekat. Jadi ini kita ada di Kelenteng Botek Bio ya, kelenteng tertua di Tangerang, udah jadi cagar budaya. Ini di depan ada singa batu ya di depan kelenteng. Ini umurnya udah lama, dari 1827. 1827 tahunnya di sini. Ini ada tahunnya. 1827. Kehujanan, kepanasan masih awet ya. Jadi kelenteng ini banyak peninggalan yang udah 100 tahunan. Kayak lonceng di sebelah sana, itu dari 1835. 1835. Kan Tangerang ini identik sama benteng. Kecapnya aja namanya kecap benteng. Ya, kenapa identik sama benteng?
dulu ada benteng Belanda di pinggir sungai Cisadane. Ya kalau tadi kan dari stasiun kita ke kiri ya, ke daerah Pasar Lama. Nah daerah bentengnya itu ke sebelah kanan. Di sana ada gereja Katolik Santa Maria juga, gitu, peninggalan Belanda. Jadi bentengnya itu di situ pusatnya, seperti itu. Dan dulu daerah sini itu disebutnya benteng, gitu. Daerah Tangerang, orang bilang kalau mau ke sini itu bukan ke Tangerang, tapi mau ke Benteng. Orang sini bukan nyebutnya orang Tangerang, tapi orang Benteng juga. Gitu. Jadi kata Benteng ini ibaratnya udah melekat sama warga Tangerang. Kalau ditanya bentengnya masih ada apa enggak, bentengnya udah nggak ada. Bentengnya udah nggak ada dari tahun 1800-an. Seperti itu. Benteng Belandanya berdiri dari tahun 1670-an, tapi sudah tidak ada tahun 1800-an. Sudah apa ya, terbengkalai lah, terbengkalai, sudah tidak menjadi benteng lagi, gitu. Nah, jadi pusatnya Cina Benteng ya, kenapa disebut Cina Benteng ya, sebenarnya dari sini awalnya, gitu, dari sini. Tapi lama-kelamaan menjadi identitas orang Tionghoa yang tinggal di Tangerang Raya. Kalau di daerah kabupaten kayak Gunung Sindur, itu banyak juga orang Cina Bentengnya. Kayak Teluk Naga, ya yang daerah Pik, ya pembangunan Pik, Kampung Melayu, terus daerah Tenjo, itu juga banyak Cina Bentengnya, sampai ke Bogor lah, seperti itu. Nah di daerah sana itu sebenarnya yang di daerah luar benteng itu disebutnya Udik, daerah Udik. Udik itu kampung, ya orang Udik, ya orang Udik. Karena Udik itu kan kampung, maksudnya banyak sawahnya gitu kan, rumah-rumahnya masih kayak bilik kayak gitu. Kalau di sini di daerah benteng rumah-rumahnya udah lumayan bagus, karena di sini pusat kota ya, pusat perdagangannya, ekonomi yang tinggal di sekitar sini juga ya lumayan gitu, daripada yang di daerah Udik. Yang di daerah Udik itu rata-rata ya petani, pedagang kecil, atau juga ada yang nelayan seperti itu. Nah Cina Benteng sendiri itu udah campuran ya, yang mungkin tadi aku udah sedikit jelasin, campuran antara Tionghoa sama pribumi, orang lokal. Orang lokalnya itu sukanya suku Sunda, jadi kalau dibilang Tionghoanya itu dari Hokkien, sukunya suku Hokkien. Kayak di Indonesia ya ada suku Jawa, Sunda, Betawi, ada suku Batak ya. Di sana juga di Tionghoa sana ada berbagai macam suku. Nah, mayoritas yang datang ke Nusantara itu dari Hokkien. Daerahnya daerah Tiongkok Selatan. Jadi bahasa yang dipakai bahasa Hokkien, bukan bahasa Mandarin. Jadi kalau dibilang orang Cina Benteng nggak bisa bahasa ibu, maksudnya nggak bisa bahasa Mandarin, orang bahasa ibunya aja bahasa Hokkien sama Sunda lah ya, seperti itu. Nggak bisa ngomong bahasa Hokkien, nggak bisa ngomong bahasa Sunda, tapi yang dipakai kata-kata serapan sehari-harinya. Misalnya bahasa Hokkien itu kayak kamsia, gope, cepet, kayak gitu. Terus pangkeng, ada yang tahu pangkeng? Ya, kamar. Tesi, ada yang tahu tesi? Sendok, ya benar. Itu Hokkien. Orang Sunda juga ada beberapa yang tahu tesi, tahu pangkeng gitu. Cuntang tahu cuntang? Cuntang, cangkir, ya yang gelas, mug, kayak gitu. Iya. Centang. Terus habis itu bahasa Sundanya kayak jasa, itu Sunda kasar. Jasa itu artinya sangat atau banget. Misalnya hari ini hujannya gede jasa gitu, hujannya deras sekali gitu. Terus habis itu apa lagi ya, bahasa Sundanya keeng, tahu keeng yang sepi, yang serem gitu. Iya, keeng, sepi. Terus nyaru, tahu nyaru? Mirip. Nyaru ya, mirip ya, kayak orang Cina Benteng mah kayak udah nyaru gitu ya sama orang lokal, udah mirip gitu, maksudnya udah mirip ya. Kulitnya ada istilahnya hitachi ya, hitam tapi Cina ya, kulitnya gelap, matanya belok, nggak terlalu sipit-sipit banget gitu. Terus ngomongnya nyablak kayak orang Betawi ya, yang aku bilang ngomongnya campuran lah, campur-campur bahasanya, bahasa Sunda ada, bahasa Hokkien ada, bahasa Jawa juga kadang ada gitu yang dipakai gitu. Jadi udah akulturasi lah, budaya Cina Benteng itu udah akulturasi budaya Tionghoa sama budaya lokal dan membentuk budaya yang sampai sekarang ini, seperti itu.
peradaban orang Cina Benteng kita pertama kali tiba tahun 1407. 1407 di Teluk Naga. Jadi bayangkan tahun 600 tahun yang lalu ya, tiba di situ, tiba di Teluk Naga, beranak pinak dan sebagainya. Ya memang di daerah sana fisiknya nggak terlalu Chinese, memang tidak terlalu Chinese. Kalau di daerah sini ya 1800-an lah, masih kelihatan Chinese-nya. Kalau di daerah sana udah nggak, dia mungkin agak susah bedain antara mas atau engkong gitu. Mas atau engkong gitu, udah agak susah. Walking tour Pasar Lama Tangerang selesai dan yang pasti seru banget deh. Dan setiap peserta mendapatkan voucher kopi. Sedap. Oh iya, kemarin saya bisa menjawab kuis saya dapat hadiah ini. Hehehe, senangnya. Buat kamu yang tertarik ikutan walking tour ini, bisa pantau Instagram Benteng Walking Tour ya.